Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat jumpa dengan saya Pastor Cornel CP. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tema renungan kita kali ini adalah keselamatan Kristus untuk semua orang. Bahan renungan ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Pada minggu ini kita memasuki masa liturgi minggu biasa yang ke-20. Sabda Injil mengisahkan tentang seorang wanita Kanaan yang dalam hidup sehari-hari memiliki kerendahan hati dalam hidup beriman. Wanita ini datang kepada Yesus dengan membawa persoalan, yaitu anaknya perempuan menderita kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus dapat menolongnya. Dia datang kepada Yesus karena percaya Yesus dapat menolongnya. Kedatangannya sampai kepada Yesus ternyata tidak berjalan mulus. Perbedaan suku dan agama menjadi kendala. Dia dianggap sebagai orang asing. Tetapi dia tidak menyerah. Dia lantang berseru kepada Tuhan, mendekati Yesus, dan karena ketekunannya, akhirnya Tuhan Yesus menolongnya dengan menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil pada hari ini sangat indah. Pertama, di pihak Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang, menyelamatkan semua bangsa. Misi kedatangan Yesus ini ternyata kontras dengan situasi pada saat itu. Pada zaman Tuhan Yesus, memang ada jarak pemisah antara bangsa Israel dengan bangsa yang lain, misalnya orang Samaria dan Kanaan. Di mata orang Israel, bangsa lain adalah orang kafir, bangsa yang berdosa dan tidak mengenal keselamatan. Orang Israel memandang bangsa mereka sebagai bangsa yang unggul dari bangsa yang lain, sebagai bangsa pilihan Allah. Tuhan Yesus mendobrak pandangan ini dan dia memperluas karya pewartaannya sampai ke negeri asing. Ia menyembuhkan seorang anak perempuan Kanaan. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua bangsa. Hal ini senada dengan yang dikatakan Rasul Paulus. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu dan sama itu adalah Tuhan untuk semua orang yang berseru kepadanya. Roma bab 10 ayat 12. Kedua, di pihak wanita Kanaan, wanita ini memiliki iman yang luar biasa. Maka Yesus pun memuji iman wanita ini. Dapat dikatakan bahwa karena imannya yang besar inilah maka anaknya disembuhkan oleh Yesus. Untuk mendapatkan kesembuhan anaknya, dia melewati rintangan, ditolak, tetapi dia tidak putus asa. Berkat keterbukaan hatinya, Tuhan memenuhi harapannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari kisah Injil pada hari ini kita dapat menangkap dua pesan.
Pesan yang pertama adalah kita perlu bersikap murah hati seperti Tuhan Yesus, yaitu mau menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Semua orang adalah sesama kita, dan kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pesan yang kedua adalah kita perlu hidup dengan iman yang besar kepada Tuhan. Sebagai orang yang dibaptis, sebagai orang yang masuk dalam keluarga Allah, semestinya kita memiliki iman yang besar, iman yang kuat, iman yang teguh. Walaupun kadangkala ada duka dan derita yang melanda kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan iman yang kuat itu, maka Tuhan akan berkenan untuk menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin.